kita bisa berdayakan, kemudian dari program-program kita ambil aset-aset yang ada, baru nanti kita diskusikan. Dan moga resmi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alek bagaimana cara mengatasi masalah tanpa masalah. Sebenarnya tugas kita untuk tadi adalah kita mencari dan sharing diskusi tentang pemetaan aset yang sudah dijelaskan Pak Alek tadi, ya. Jadi mulai dari manusia bagaimana, dari fisiknya bagaimana. Tadi sudah kita awali dengan berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah, ya. Jadi nanti kita bahas seperti ini, ya, kita saja. Nanti biar Pak Alek yang nah ini tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah. Hasilnya sudah saya buat dalam notulen. Ya. Hasilnya seperti ini nanti. Oh, dari Pak Kepala Sekolah itu saya tahu tadi. Oh, ternyata sekolah ini memiliki PNS sebanyak 25 orang. Kota obat atau P3K ada 6 orang. Ya. BTT atau guru tidak tetap ada 2 orang, tapi nanti sebentar lagi juga akan menjadi P3K insya Allah. Dan honor ada 8 orang. Nah, ini tadi saya mencari atau memetakan aset dengan berdiskusi dengan Kepala Sekolah. Insya Allah hasilnya sama, ya. Ini yang saya dapat. Saya singkat aja dengan tahu asetnya juga saya sudah tanya. Ini tadi seperti ini hasilnya dengan Pak Kepala Sekolah. Jadi sudah seperti ini. Nah, kemudian dengan rekan sejawat. Nah, ini juga kemarin saya awali. Saya tanya dengan teman sejawat saya. Ini kebetulan hari Sabtu ada baru. Nah, ada keluarga dan Bu Nurul. Saya tanya-tanya tentang 7 aset tadi dengan teman-teman. Ya, hasilnya sudah saya notulenkan. Ya. Nah, tadi dengan siswa saya juga saya tanya bagaimana asetnya. Nah, setelah semua aset ini kita buat kesimpulan, maka kita baru menyusun program. Jadi program itu Bapak Ibu tidak langsung arah. Jadi kita dari ini tadi kita identifikasi. Nah, setelah itu kita membuat sebuah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya insya Allah seperti ini. Ini saya analisa tadi dari ke-7 aset dan P5 yang ada, profil pada Pancasila, mulai dari beriman dan berakhlak mulia, itu mandiri dan benar kritis. Kemudian saya identifikasi dari 7 aset ini, ya, mulai dari modal manusia yang tadi terangkan Pak Alek, sehinggalah dengan penuh pertimbangan tercipta sebuah program suara atau voice, ya. Jadi pilihan siswa yang menentukan juga nanti. Jadi kita buat program juga, istilahnya itu kalau capres itu ada survei, ya. Maka di sekolah juga seperti itu. Kira-kira kalau buat program seperti ini, anak-anak maunya yang bagaimana, sukanya yang bagaimana. Itu ada 3 namanya. Yang pertama adalah suara atau voice, yang kedua adalah pilihan atau choice, yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Karena kalau kita membuat program tanpa menyertakan 3 ini, maka anak tidak akan, insya Allah tidak berjalan karena merasa tidak memiliki. Jadi kalau sudah sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan suara hatinya, dan sesuai dengan rasa kepemilikan, insya Allah mereka akan mendukung program kita. Membuat bagja seperti ini urut-urutannya dulu, ya, dianalisa dulu, digali mimpi, kemudian baru diambil eksekusinya. Yang saya gunakan adalah program yang bernama Wajumi Bowo, ya. Ketika di lokal orang-orang pada ketawa, apa itu Pak? Ya, ternyata Wajumi Bowo itu singkatannya adalah waktu dino Jumat migunakaké basa Jawa gitu. Jadi belokan kemana Pak? Pada ayo Bowo gitu.
ini basa Jawa. Waktu Jumat migunakaké bahasa basa Jawa ya. Ini sudah saya coba di kelas saya, walaupun ya seperti itu ya, wangel sekali. Jangankan muridnya, saya sendiri kadang juga bingung. Nanti diajari nguku halus saja, nggak usah kromo, nguku aja masih susah ya. Tapi kalau tidak kita coba, kapan lagi? Jangan sampai bahasa Jawa nanti seperti nasibnya bahasa Osing dari Banyuwangi, tidak mendapatkan pergub sehingga tidak bisa diangkat jadi muatan lokal karena penggunaannya menurut survei di sana itu sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga orang Banyuwangi itu cenderung lebih banyak berbahasa Madura atau juga bahasa Jawa, bahasa Osingnya tertinggal katanya, sehingga Pak Gubernur tidak bisa menerbitkan pergub sehingga muatan lokal bahasa Osing tidak ada. Karena itu saya nyoba untuk mengganti lagi gambaran programnya seperti ini. Jadi kita laksanakan hari Jumat karena kebetulan hari Jumat juga ibu-ibu pakai kebaya, jadi bapak-bapak juga pakai, nah insya Allah pas ya. Jadi nanti juga ada metodenya, jadi bukan cuma ada sekedar apa hari Jumat ini bahasa Jawa, enggak, ada tugasnya. Jadi ada seperti buku, kalau di sekolah ada buku penghubung, kita juga ada buku tugas. Jadi mungkin satu hari pagi itu anak-anak menuliskan contoh percakapan, entah itu dengan temannya atau dengan gurunya, tapi menggunakan bahasa Jawa. Ditulis, dikumpulkan, kemudian gurunya yang memberi reward atau nilai, ya, seperti itu. Bisa juga nanti langsung ditampilkan, kalau yang suka short video biasanya juga boleh, atau juga bentuk YouTube ataupun juga medsos yang lain, sehingga anak-anak setidaknya kalau kita praktek mungkin satu hari itu ingat misalnya ya, Pak nyuwun sewu kula badhe teng Lingking. Anak-anak kan sudah praktek sehingga sudah di hari berikutnya akan ingat. Itu gambaran singkatnya. Tujuannya ini, ini alasannya, latar belakangnya karena sekolah khususnya saya itu ingin menepis anggapan bahwa wong Jawa dari orang ngerti Jawane, ini jangan sampai ya. Kemudian mungkin makin lunturnya tata krama. Nah, jadi anak-anak pernah saya tanya, kalau ada orang yang duduk di jalan, kalau kalian jalan ya nyuwun sewu, malah dibalas saya tanya, nggak mau susu Pak? Nah, itu ya. Jadi kan lingkungan juga menentukan. Nah, kemudian nyata tidak nyata, nilai bahasa Jawa itu lebih jelek dari nilai bahasa Inggris. Mungkin di bahasanya, di lain bukan ya? Tidak cukup itu? Tidak. Oh, berarti berarti tidak ada bedanya Bu ya kelas saya. Nah, ini mungkin latar belakang yang nantinya akan saya angkat programnya, yaitu setiap hari Jumat kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, saya yang tinggi-tinggi Bu, yang penting bisa permisi, bertanya ketika pelajaran, angkat tangan juga menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu, kita tidak mewajibkan anak nanti mengarang dengan bahasa Jawa waya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kira cukup ya, karena dengan simbol bahasa Jawa saya juga ingin tetap melestarikan. Saya kokakti, murid-murid budaya Jawi dan Rumboko lan lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di salonnya ada Om Swasti ya? Oh ya, ada ya? Oh iya. Apa gelisah? Hah? Gelisah? Oh kok aku mau suaranya kok ono HE, tapi tulisannya kok gak ono HE ya. Ya, singkatan itu kita ambil yang tren-trennya aja Bapak Ibu, nggak mungkin pas ya. Kalau singkatan calon apa itu wali kota, calon apa gantungan kan gatel-gatel, gatel-gatel itu penting memenuhi syarat tren, banyak dihafal, mudah dihafal dan disukai orang. Ya, tadi disampaikan bahwa saat kita apa itu pendidikan adiwiyata yang virtual ya, kita mewakili sedemikian rupa dan saking canggihnya model ya, ternyata
virtual itu juga membawa hikmah, sehingga kita pun alhamdulillah ya baru kayak corona ya nggak bisa visitasi ya kunjungan langsung melalui online, dan kalau online-nya berpihak pada kita tadi penilai itu lihat baik semua alhamdulillah ya sampai dengan itu. Bapak Ibu sekalian, ini pemaparan atau rencana kerja yang di aset-aset ya, yang kita punya di sekolah. Anak nanti bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang kita tahu ya. Jadi aset itu ada 7 ya. Aset yang berupa modal manusia, modal fisik, modal budaya yang kita miliki ya. Seperti kemarin kalau kita merasa siswa di sini, merasa orang di sini Pak, nah ini ya sosial ya. Sosial itu salah satunya adalah orang tua. Misalnya kita memiliki 24 rombongan belajar ya, musola, kan punya musola ya, lab, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan lain sebagainya. Nah ini lingkungan contohnya lingkungan yang hijau. Untuk tempat kita banyak tumbuhan. Ini nah dulu ya kurang. Jadi aset agama kita selalu mengadakan istighosah. Tentunya harus memahami tentang potensi dari aset-aset yang ada di sekolah kita. Kalau dari komputer yang diceritakan contoh-contoh aset yang berupa manusia yang ada di BPD Bukir ini apa saja ya? Kalau di SDN Bukir ini aset modal manusianya itu yaitu mempunyai kepala sekolah yang terindikasi. Kemudian yang kedua, guru-gurunya mayoritas sertifikasi semua. Kemudian di SDN Bukir juga ada 2 JGP dan 1 pengajar praktik. Seperti itu. Jadi modal manusianya lumayan berpotensi. Iya, selain itu ada wali murid juga dengan pekerjaan yang beragam. Salah satu contohnya ya yang ada di Bukir ini sebagai pengukir kayu ya. Nah, jadi bisa mengajarkan anak-anak untuk mengukir tingkat dasar kepada putra-putrinya sendiri agar bisa mempunyai keterampilan setelah keluar dari SDN. Pantas kalau Bukir mendapat julukan sebagai kota ukir atau